Halo guys, selamat malam. Perkenalkan nama saya Dio. Kembali lagi di acara Bakia Show. Bahas asik kemerdekaan. Iya kakak. Nah, malam ini kita akan berbincang-bincang mengenai sebuah tema yaitu free dominated. Nah, kan sebentar lagi ya kan kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia. Maka kita akan membahas tema ini teman-teman. Karena ini suatu tema yang menarik bagi anak-anak muda. Langsung saja yang pertama kita kedatangan bintang tamu yaitu Pastor Johan Immanuel. Berikan tepuk tangannya teman-teman. Hai, halo. Halo. Apa kabar? Silakan dulu Pastor. Iya, terima kasih. Nah, apa kabarnya Pastor? Luar biasa. Sangat ceria, Pastor. Haleluya. Tambah subur ini Pastor. Waduh, iya. Ini from home every day. Nah, sekarang kesibukannya apa nih Pastor kalau boleh tahu? Iya, kita masih ibadah online ya. Jadi Iya. isi sebagai pembicara di ibadah raya, ibadah youth dan juga masih dia main musik lah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saya mau tanya nih Pastor. Oke. Mungkin ada pertanyaan mengenai tema kita malam ini Pastor, yaitu free dominating. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, apa sih makna free dominating menurut Pastor sendiri? Oke. Ya, jadi predominated ya, ini tema yang kita bahas hari ini, saat ini. Itu berasal dari dua kata. Kata pertamanya adalah freedom, artinya kebebasan, kemerdekaan, dan yang kedua adalah dominated atau dikuasai. Jadi sebetulnya artinya adalah bebas tapi dikuasai. Jadi artinya dari penggabungan dua kata ini ingin mengingatkan kita bahwa inilah seharusnya yang terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan sudah dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari kutuk, dari maut, dan sekarang kita jadi orang merdeka. Tapi bukan berarti setelah kita merdeka kita bebas berbuat sekehendak kita sendiri dan tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Jadi intinya adalah bebas, merdeka di dalam Tuhan, tapi kita tetap hidup dalam kehendak Tuhan dan bukan seenak kita sendiri. Amin. Nah, jadi gitu teman-teman. Kita sudah tahu apa sih artinya free dominated itu sendiri. Jadi kita bebas teman-teman, kita bebas melakukan apa saja. Tetapi ada batasan dan kita harus tetap tunduk pada kehendak Tuhan. Itu yang terpenting teman-teman. Jadi pertanyaan yang kedua Pastor. Oke. Menurut Alkitab apa sih free dominated itu? Nah, oke. Menurut Alkitab, apa predominated itu? Ya tentu saja kalau kita ngomong soal dari Alkitab ya harus bicara soal apa dasar ayatnya, Ya, itulah benar. ya kan. Biar mantap. Nah itu saya mau ajak kita lihat ada paling tidak dua ayat nih. Yang pertama ada di Galatia 5 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan ayat yang kedua ada di 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi ini adalah dua ayat yang menjadi dasar tema kita hari ini, free dominated, dan sudah dijelaskan tadi bahwa kita dipanggil untuk hidup sebagai orang merdeka. Tentu saja karena pengorbanan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kita jadi orang merdeka. Tetapi sebagai orang merdeka kita tidak boleh menyalahgunakan. Tadi Alkitab berkata jangan menyalahgunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa atau kesempatan untuk menutupi dosa. Ya, tapi kita jadi orang merdeka yang hidupnya sebagai hamba Allah, artinya tunduk kepada kehendak Tuhan. Kira-kira kalau dari Alkitab seperti itu, Kak Dio. Berarti kita harus tetap tunduk pada kehendak Tuhan ya Pastor, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mantap. Ya. Nah, boleh diminum dulu Pastor kalau Oh ya, terima kasih. haus. Saya kira tidak bakal ditawari, ternyata ditawari. Kalau ada saya mau Pastor. Terus saya Oh, kelapa, sendiri. kelapa muda, Kelapa tua. kopior. Nah,
Jangan dulu ya, Master. Oke. Nah, saya mau ajak Master untuk bermain game. Oh, ya iya. Master. Oh, jelas. Ayo. Yuk kita bermain game, Master. Oke, siap yuk. Berang-berang makan coklat. Apa? Berangkat. Cakep. Ya, kita sekarang akan bermain game bersama Pastor Yohan. Yeay. Kita akan duel. Main mouse. kuis. Kita akan bermain kuis. Mengasah otak ini. Otak dan kesabaran. Yuk, langsung saja kita bermain. Gimana Pastor? Wes. Ya ini yang kalah nih Geraldine. Oh Geraldine, siapa ini? Geraldine, pupuk babang nih. Iya, cukup mengasah otak ini. Walaupun udah dingin tapi hati tetap panas. Otak. Oh ya otak. Jadi ini game kita, kemudian game ini kita kembali ke studio. Iya, kembali lagi di Bakia Show. Bahas asik kemerdekaan. Iya kakak. Oke mantap Master. Semangat. Habis game semangat. Waduh, ada benar-benar Harus menguras semangat. emosi ya. Saya kira menguras banget. Bersih ya. Oke. Ya lanjut Pak Master. Oh, lanjut. Oke, siap. Mengenai pertanyaan tadi, Ya. predominated. Oke, siap. Langsung saja yang ketiga. Apa sih aplikasi dalam kehidupan? Jika anak muda berpikir bebas, tetapi tetap harus
tunduk pada kegagungan. Oke, aplikasi. Ini bukan aplikasi yang bisa download di Play Store ya. Ya, mungkin kalau kita bicara aplikasi, saya kasih contoh aja lah ya supaya gampang. Ada 2 contoh lah mungkin yang kita bisa lihat. Pertama di dunia anak sekolah lah, mungkin gini. Misalnya kita pengen dapat nilai bagus. Nah, tentu kalau kita pengen dapat nilai bagus ya kita perlu belajar. Nah, kalau kita mau dapat nilai bagus, kita sebetulnya bebas saja, boleh pakai berbagai cara yang mungkin menurut kita itu efektif lah supaya kita bisa menangkap pelajaran dengan baik, atau cara belajarnya bebas saja, terserah kita. Misalnya ada anak itu yang bisa belajarnya itu nyerapnya pelajaran itu kalau subuh. Jadi yang lain Sambil tidur doa. sambil doa, dia mungkin sambil siskampling juga. Nah, dia belajar bisa konsentrasi, pengennya yang sepi gitu ya. Jadi makin sepi makin bisa nangkep. Ada Asal juga. jangan hiburan. Nah, itu agak uji nyali. Ada juga mungkin yang bisanya malam baru bisa belajar dengan baik. Ada juga mungkin yang bisa belajar kalau dengar musik, ya, mungkin Relax. kalau dengar musik ya relax itu bisa belajar, tahu-tahu tidur, ya, bukan ya, dengar musik. Atau ada juga orang yang bisa belajar itu sambil ngemil, ya sambil ngemil, karena kan ada pepatah berkata di dalam perut yang kenyang terdapat pikiran yang terang. Masuk itu. Nah, jadi kalau ada juga belajar harus sambil ngemil, harus mungkin sambil ngemil. Kalau sambil ngemol mungkin agak susah, agak susah belajarnya. Ada juga orang yang kalau belajar itu harus disalin, ya dari buku disalin dulu, dia sambil nyalin sambil ngapalin, jadinya bisa ingat. Ya. Jadi caranya supaya kita bisa belajar efektif bebas saja, terserah kita, senyamannya kita, semaksimalnya kita. Yang jelas satu ingat, kalau kita pengen dapat nilai bagus jangan curang. Ya, jangan curang, misalnya jangan nyontek, atau jangan juga malah janjian nyontek satu kelas. Jangan juga supaya teman sebelahnya jangan dapat nilai bagus waktu buat tes senggol terus diganggu. Ya, jadi mungkin contoh pertamanya itu. Contoh kedua, kembalilah kita akan lihat di dalam Alkitab nih Kak Dio. Ya. Ada 2 ayat di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 dan ayat yang 10. Ya, di sana dikatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Nah, ini adalah pedoman yang bagus sekali buat anak-anak muda. Dari 2 ayat tadi kita bisa belajar bahwa sebagai orang muda dikatakan biarlah hatimu bersuka. Biarlah hatimu bersuka. Nah, dunia anak muda itu kan gitu, selalu hubungannya dengan yang sukacita, yang hype gitu, yang tren, yang menarik gitu, yang kekinian. Lalu Alkitab juga bilang, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Artinya apa? Ya bebas, mau lihat apa saja, mau ingin apa saja. Ya, karena apa? Karena anak muda itu juga seperti itu dunianya, pengen yang apalah dicoba lah, semuanya dicoba. Sampai saking pengennya anak muda nyoba segala hal, kadang-kali anak muda itu juga sampai pinter akal-akalan. Misalnya alasan kerja kelompok padahal futsal. Nah, ya kan? Ya, ya. Waduh, ini hostnya kesini. Misalnya lagi ditanya ortu, kamu sudah pacaran ya sama itu? Enggak kok, mah cuma temen lah padahal pacaran. Nah, makanya Alkitab bilang bebas lah, bebas. Tapi, ya Alkitab bilang bebas, tapi ingat 2 hal. Yang pertama tadi mengatakan ada Allah yang adil. Artinya apa? Allah yang adil, yang matanya lihat apapun yang kita perbuat. Jadi artinya meskipun bebas, ada Tuhan yang lihat loh apa yang kita perbuat. Dan ada konsekuensi atas apapun yang kita lakukan, meskipun itu kita sembunyikan. Misalnya, jadi banyak terjadi ada anak-anak muda yang terikat dengan pornografi. Nah, pornografi itu buat orang jadi bodoh, ada konsekuensinya, dan itu sudah dibuktikan
oleh penelitian orang yang suka pornografi akan ada dampaknya gitu. Yang kedua, dari pengkhotbah tadi kita juga diingatkan bahwa buanglah kesedihan dari hatimu, jauhkanlah penderitaanmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Artinya gini, masa muda kita itu yang asik banget itu, yang penuh sukacita, yang kita dikatakan bebas lakukan apa saja itu nggak selamanya loh guys. Itu nggak bertahan sampai ratusan tahun, enggak. Itu ada batasnya, nggak selamanya. Jadi pastikan kita isi masa muda kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dan jangan disia-siakan untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Jadi gimana aplikasinya? Ya lakukan apa yang kamu mungkin pengen eksplor apa, pengen belajar apa, lakukan. Tapi ingat, jangan isi hidup kita dengan hal-hal yang negatif, dengan hal yang bodoh, dengan hal yang melanggar firman Tuhan. Ya mungkin seperti itu ya kalau kita bilang aplikasinya. Nah, kalau contoh pertama lagi Pastor, saya punya pengalaman nih. Saya tuh tidak pernah belajar. Tapi kok niatnya bagus lah, itu gimana? Wah itu kalau itu namanya kasih karunia. Wah, itu saya suka. Tidak belajar tapi nilainya bagus. Wah puji Tuhan. Mantap ya. itu. Mantap ya. Mungkin teman-teman juga mengalami ya. Teman-teman harus bisa bersyukur ya. Karena tidak semua orang. Ya kalau mengalami seperti Kak Dio ya bersyukur ya. Ya, kalau tidak mengalami seperti itu ya belajar. Belajar. Jangan ikut-ikut ya Pastor. Jangan meniru yang tidak bagus teman-teman. Kita harus sukacita boleh, ya, betul. Tapi harus ada batasnya, betul, sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu teman-teman. Bener, mantep. Ini cocok dari pendeta ya. Waduh, jangan Pastor. Terbuli nanti saya. Lanjut Pastor. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya nih. Jadi nih ada contoh kasus Pastor. Mungkin ada anak-anak muda yang berpacaran di gereja. Mungkin dia merasa sudah match, sudah serasi. Tetapi kenapa sih harus ikut kehendak Tuhan? Dan kemudian ada kasus lagi Pastor. Dikatakan di Alkitab kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, sedangkan di kehidupan nyata kita harus bergaul dengan siapa saja. Nah, itu gimana Pastor? Oke, jadi soal pacaran. Wah, ini memang dunia anak muda ya. Pacaran. Sudah merasa cocok tapi gimana? Nah, biasanya gitu tuh. Bisa cocok, sikat. Cocok akun. Ya, tapi kenapa ya kok cocok tapi kenapa kita harus tetap cari ini kehendak Tuhan? Bukan. Ya, ini betul enggak dari Tuhan ya? Menurut saya alasannya mungkin ada dua. Yang pertama karena hanya Tuhan yang tahu apa yang kita nggak tahu. Ya, contohnya mungkin kita merasa cocok nih, tapi kita nggak tahu sebetulnya apakah kedepannya kita cocok dengan orang itu. Apakah setelah menikah nanti kita bakal memang cocok dengan orang itu. Nah, yang tahu itu siapa? Yang tahu itu Tuhan. Ya, karena itu kita perlu cari yang namanya kehendak Tuhan untuk jodoh kita. Yang kedua, karena menurut saya hanya Tuhan yang bisa menjamin masa depan kita bahagia. Ya, jadi kalau kita jalan sendiri, kehendak kita sendiri, ya nggak ada jaminan Tuhan. Karena itu kita perlu cari kehendak Tuhan supaya ya menjamin masa depan kita disertai oleh Tuhan, masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Ya mungkin kalau menurut saya yang contoh pertama seperti itu ya. Nah contoh yang kedua, ya bebas bergaul dengan siapa saja. Nah ini gimana? Ya memang gini ya Kak Dio. Biasanya kesulitan buat anak muda itu kalau merasa sendiri, ya atau tidak punya teman. Terutama mungkin anak muda itu seringkali kebutuhannya adalah merasa diterima. Nah kadangkali yang mereka merasa diterimanya itu oleh teman-teman yang sebetulnya mereka tahu nakal gitu. Teman-teman yang mereka tahu sebetulnya nggak baik, tapi karena mereka butuh penerimaan diri, akhirnya mereka tetap aja berteman dengan teman-teman itu meskipun mereka tahu ya teman-temannya itu sebetulnya nggak baik. Akhirnya mereka ikut dalam pergaulan yang salah seperti itu. Nah, khususnya buat mereka, buat Anda yang menyaksikan ini mungkin sedang mengalami hal seperti ini ya. Rasanya butuh penerimaan, tapi yang bisa terima kok orang-orang yang mungkin orang bilang nakal. Nah, buat orang-orang yang seperti ini, saya sarankan supaya Anda belajar untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Karena Tuhan kita itu adalah pribadi yang menerima kita apa adanya gitu.
dan selalu mengasihi kita. Mungkin kalau sekedar ucapan rasanya kok ya biasa aja, tapi saya mendorong saudara untuk mengalami sendiri kasih Tuhan dalam hidup Anda, mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kita ketemu dengan Tuhan itu nanti saudara pasti tahu lah ya, beda rasanya kalau kita itu diterima oleh Tuhan, itu rasanya beda. Nah Kak Dio, apa ada pengalaman mungkin? Nah ini kan kelihatan temannya banyak ini ya. Kebetulan ada. Ya jadi gini Pastor ceritanya. Waktu SMP itu aku tuh punya grup. Jadi satu grup itu isinya ber-10. Ya. Ini grup WA ini. Ya, grup WA. Oh, grup WA. Grup WA. Bukan geng motor ya ini. Grup WA. Jadi kita waktu SMP itu baik-baik saja. Oh. Perilakunya baik-baik. Arisan lancar. Ya. Tapi tidak ada yang narik ya. Tombol. Tombol. Tuh. Ya, waktu SMP itu kan kita masih polos, kita masih biasa-biasa, perilaku masih Polos baik. ya, polos. Oke. Nah, setelah berjalannya waktu, bertambahnya usia, Woi. kan semakin ngerti. Wah. Ya, anak muda kan pengen nyari apa? Jadi diri, Jati Pastor, diri. ya. Jadi diri, pengen explore, ya pengen nyoba-nyoba. Nah. Pengen eksis. Ya, pengen eksis. Biar dia kece gitu. Wah, Biar keren oleh teman-temannya. Nah, saat itu teman-teman itu mulai nyoba hal-hal yang tidak baik, Pastor. Ya seperti merokok, minum air, minum makan. Ya itu mungkin coba hal-hal yang tidak baik lah, yang istilahnya Tuhan tidak suka ya. Tapi itu yang mereka lakukan, dan pesanku cuma satu kepada mereka, kalau mereka mau berteman sama aku, ya kamu jangan ngajak aku berdosa. Kalau kamu mau berbuat dosa ya berbuat dosa sendiri, jangan ngajak aku kalau kamu masih berteman sama aku, ya gitu. Iya. Pastor, maksudnya. Ya benar. Jadi kita bisa lihat contoh yang bagus. Jadi teman-teman yang berpacaran atau ingin mencari pacar, tipsnya itu cari Tuhan. Cintai Ya, Tuhan, betul. kenali Tuhan, dan Betul. baru kamu menyebarkan cintamu kepada sesama. Mantap. Mantap itu, Pastor. Jos. Nah, kita ada bintang tamu lagi, Pastor. Oh iya. Kita datangkan dari Mataram. Oh dari Mataram. Ya. Jauh ya. Ya. Berarti ya. Mataram. Langsung saja kita panggil Ketua Ukraine, Gevina. Yuk berikan tepuk tangan. Halo semuanya. Halo. Oh, Kriti ya? Iya, Halo, mah di rumah. Boleh titip salam? Oh, buat keluarga yang nonton di rumah. Keluarga. Kita untuk ya. Produser, fans. Oh iya. Semua yang sudah mendukung acara ini. Ya sponsornya dikenalkan loh. Sponsor GG Furniture. Ya. Perusahaan apa saya? Nah, gimana nih kabarnya? Luar biasa baiknya kok. Kakak Gap. Ya kakak GG tua banget ya. Tambah subur ya? Wah, aduh itu bahagia artinya. Dia pas subur. Ya dia mungkin subur karena rajin disiram. Bener. Tanaman bajunya hijau, Pastor. Oh iya, pas dong. Ya, tahan dulu ya. Sebelum kita lanjut berbincang-bincang. Aku padahal sudah Ya udah gak sabar ini katanya. Sabar kok. Sabar sih saya. Oh iya benar. Ada ayatnya apa, Esther? Ada ayatnya. Ada ayatnya. Di Amsal kok. Mas? Kayaknya. Kayaknya. Masih udah yakin. Daripada kita salah arah ya, mending kita break dulu teman-teman. Yuk. Kita akan bermain game teman-teman. Udah siap semuanya? Oh siap. Siap kalah ya? Waduh. Belum tahu dia. Kalau saya datang bertanding untuk menang. Oke, masuk. Pantang pulang sebelum menang. Iya. Bagus, Pastor, mentalnya kuat sekali. Ya yuk, langsung saja kita bermain game. Yo. Yuk. Yuk. Nah, sekarang kita berempat akan bermain game, namanya game tebak siapa saya. Nah, jadi kita berempat masing-masing akan membuat nama yang unik. Kemudian di sini ada kartu. Kita berempat akan mengambil satu-satu secara bergantian berputar. Kemudian saat ada kartu yang sama, kita harus menyebut nama yang unik lawan kita. Nah, kita kan belum
tahu nama-nama teman-teman yang ada di sini. Nah, sekarang langsung saja kita sebutkan nama unik dari teman-teman yang ada di sini. Dimulai dari Gle. Kalau aku Mira Rami. Mira Rame. Ya, kemudian Pastor Yohan. Troli brokoli. Troli. Ya kalau aku Belatung Kejengkel. Kalau saya Bahala Kangkung. Sekali lagi. Yo, Gle. Mira Rami. Ya. Troli brokoli. Belatung Kejengkel. Bahala. Dia Susah. jawab diri. Bahala Kangkung ya. Yuk, langsung saja kita mulai. Dimulai dari Gle. Ya. Troli brokoli. Aku enggak kelihatan. Buka. Iya, ketutupan tangan gini. Langsung. Aduh. Oke, curang ya. Loh. Datang juga. Nah, Balik Kangkung. Balik Kangkung toh. Troli brokoli. Ayo, cepet. Balik Kangkung. Balik Kangkung. Kangkung. Ya. Datang juga. Langsung. Balik Kangkung. Ya, lanjut. Lanjut. Mira Rami. Mira Rami. Loh, kok 3? Enggak lah, satu toh. Menyerah lah. Cedeke sok. Troli brokoli. Ayo. Sama deh, aku ya. Sama Mira Rame ya. Troli brokoli. Aduh. Mira Rame. Skripsi Gle. Buang sekali. Sama deh. Aku ya. Belakang juga. Mira Rame. Belakang juga. Siapa aku? Troli brokoli. Sama deh. Mira Rami. Sama aja dulu. Bahala Kangkung. Salah kangkung. Ayo. Cepet. Duel yang menarik. Mira Rame. Cepet. Ya ampun, ya tak apa lah. Siapa
tahu. Kali kali. Siapa tahu terakhir beruntung. Aduh, iya bener. Yuk, Glin. Bira rame. Tambah terus Lin. Ya, ya wis toh. Aduh. Terlalu dulu nih. Gimana? Dah. Balik. Wes cepet. Waduh, nice. Yo tinggal dikit. Siapa nih? Aku ya. Ya. Balik kangkong. Wih, wah, aku aja. Oh iya. Lanjut ya. Kocok-kocok. Balik. Aku balik nih. Gue gak tahu ya. Oh, pengen mau tuh. Langsung dibalik sih. Mira Mira rame. rame. Oh yes. Aduh. Capek. Mira rame. Aku ya. Nah, Balik kangkong. Kali. Biar apa? Wah ya ampun. sampai nangis. Aku. Sabar. Nunggu. Yeay, pemenangnya, woi. Tahu sendiri. Oke. Pemenangnya saya. Saya. Kan cuma satu kali permainan. Jadi ini game kita biar kalian gak bosan dan menarik perhatian. Mau ras tenaga ini. Dan otak. Ya, demikian game tebak siapa saya. Nantikan game-game selanjutnya. Bye. Bye. Kembali lagi di acara Bahagia Show. Bahas asik kemerdekaan. Iya, Kakak. Mantap tenan, semangat. Habis game ini semangat. Tegang ya tadi. Enggak kalah soalnya. Kalah soalnya. Harusnya gaya ini. Tapi ada satu partisipan tadi. Oh iya. iya. Kamera woman ya. Oh kamera. Sekaligus produser sutradara merangkap itu luar biasa pelayanan kamera woman kita. Excellent. Mantap. Dibonusi kalah. Itu mengalah begini ya. Totalitas. Ya, langsung saja nih aku mau tanya ke Gevena, Iya. sasaran empuk. Waduh, empuknya gimana tuh maksudnya itu? Agak rancu. Yo. Aku mau tanya nih, pengalaman mengenai free dominated apa sih? Waduh, ya. Kok bercerita soal free dominated ya? Pasti kalau aku sendiri sih pernah mengalami. Ini aku sharing sedikit boleh kan ya? Sedikit, ya. Sedikit ya. Jadi waktu aku kecil ya, sekarang juga kecil ya, kecil sekali. Kalau kamera mati kecil. Waduh, Kecil. batok pester. Ya, jadi waktu dulu ini kayak ya masih muda, sekarang juga muda kayak gitu. Masih tua ya. Muda dan kecil gitu kan. Jadi kayak dulu masa-masa masih mengalami cinta mula-mula kayak ingin banget lah kayak istilahnya pelayanan terus sama Tuhan. Bahkan aku tuh bisa dibilang kalau misalnya setiap minggu nih di jatah pelayanan tuh ya udah terobos terus totalitas gitu. First Kayak, love soalnya. iya first love kayak pingin banget lah hati ini hanya untuk Tuhan Wah, kayak luar gitu biasa, lah. besar ini. Sarang hiu. Indah banget. Nah, tapi itu kayak justru tuh aku apa ya mengalami suatu rintangan. Rintangannya karena gini, mungkin karena aku masih kecil ya dan aku belum bisa naik apa-apa nih, belum bisa mengendarai. Naik sepeda udah bisa. Oh bisa, bisa. Cuma ya sepeda kesini ya pegel ya. Jadi nggak Tara Bisa ya. Oh, iya. Jadi kayak apa nggak bisa naik kendaraan apa gitu segala macam kesini harus orang tua yang antar gitu kan. Dan apalagi perjalanan dari rumah ke gereja tuh butuh waktu sekitar setengah jam gitu kan. Ya lama ya? pasti
ya lama banget itu. Dan pasti kan orang tua juga namanya orang tua ya berusia ini kan pasti ada keterbatasan tenaga seperti itu. Kayak seringlah kayak dibilangin apa nggak usah dulu karena ya capek ya. Aku juga memahami sih karena memang nggak bisa dipaksain juga. Sama yang kendala kedua itu karena memang aku kan orang yang sangat rajin berkegiatan gitu kan, aktivis gitu kayak dimana aja suka berorganisasi apa segala macam gitu kan. Dan apalagi juga aktif di gereja gitu, dan sering kali nih dapat ya semacam petuah dan omelan gitu kan. Petuah dan omelan kayak wah gara-gara aku aktif ini aku nilaiku turun kayak gitu. Nah mulailah dipermasalahkan ya kayak gitu. Jadi kayak semacam rintangan-rintangan, aku tuh pengen nilai Tuhan kayak gitu, tapi aku mendapatkan rintangan-rintangan yang seperti itu gitu sih kalau dari pengalamanku. Terbatasnya kayak gitu. Nah, jadi kalau kamu nilai turun, belajar. Ya Pastor, benar Pastor ya? Belajar, Kayak jangan nggak tadi. belajar. Bahaya itu, makanya turun. Iya, karena ada yang nggak belajar nilainya bagus. Nah, Siapa ya itu ya? jangan ditiru. Bahaya. Celaka. Nah, aku mau tanya nih, bagaimana cara kamu menghadapi free dominated sehingga kamu bisa pelayanan? Kalau yang dari aku alami sekarang ya kayak perjalanan hidup aku gitu kayak itu. Jadi jalan bertahun-tahun jalan. ini itu talk show banyak hiburan ya. Jadi kalau aku sih caranya gimana yang soal itu pasti pemahaman dulu lah ke orang tua. Kayak aku memang di sini bener-bener tujuan buat melayani Tuhan kayak gitu ya. Pasti kayak kalau dipuitis-puitis kayak gitu pasti agak luluh kan hatinya orang tua kayak gitu. Terus sama yang soal biar nilai aku nggak turun, jadi kayak gimana caranya aku tuh bertanggung jawab terhadap apa yang dilimpahkan sama aku gitu. Jadi kayak aku mau pelayan gereja, aku juga aktif, aku juga nilai nggak turun, komen semua pihak senang gitu. Dan itu kayak makanya caranya aku biar tetap bisa pelayanan, aku bener-bener usaha skala prioritas mana yang harus dikerjakan, dan kayak bener-bener totalitas di semua bidang. Jadi kayak kalau kayak nilaiku nggak turun, itu pasti tidak masalah juga. Aku tetap bisa pelayanan juga dengan totalitas, aku bisa aktif dengan totalitas juga gitu. Ini win-win Ya. solution. Iya bener banget, bahasa kerennya gitu. Tentunya mengandalkan Tuhan. Tuhan. Ya, maka Tuhan akan buka jalan. Amin, amin, amin. Amin ya Pastor. Mantap, mantap. Luar biasa ini pengalamannya Pastor. Juga cocok dari pendeta juga. Cocok. Sekarang kan masih evangelis, kayak tingkat kan ya, bisa. Waduh, cukup. Setelah pulang jadi Nah, Kamera ya. Nah, sekarang ke Pastor nih, balik lagi. oh ya. Nah, tips menyikapi kasus seperti ini gimana sih Pastor buat anak-anak muda yang mungkin mengalami seperti tadi kasus-kasus yang sudah dijelaskan? Oleh Kak Kevin. Ya, benar. kakak ya. Kakak. Ya, oke Kak Kevina. Ya, tadi kalau saya dengar Kak Kevina ini bukan hanya sibuk ya, tetapi juga rupanya dia seorang yang sangat bijaksana ya. Jadi dia sudah mengambil langkah-langkah yang menurut saya sangat bagus ya. Jadi yang pertama dia juga sudah mencoba menjelaskan gitu kepada orang tuanya ya tentang tanggung jawabnya, tentang apa yang dia rasakan, apa yang jadi tujuannya melayani Tuhan, betapa cintanya dia dengan Tuhan. Dan kedua tadi juga sangat bagus, jadi dia tunjukkan bahwa ketika dia melayani Tuhan, tidak kemudian nilainya jadi terus turun, tapi dia mencoba untuk ya mempertahankan prestasinya lah di sekolah sehingga yang pelayanan gerejanya juga bisa berjalan dengan baik dan nilainya di sekolah juga tetap memuaskan ya. Jadi ini tips yang sebetulnya bagus tadi sudah diberikan contohnya ya, sederhananya ya pokoknya jangan sampai ketika kita pelayanan ya sibuk pelayanan lalu nilainya di sekolah jadi jelek ya, jangan ya, orang tua pasti nggak senang. Atau kita rajin pelayanan terus omongannya jadi jorok ya, dan pergaulannya jadi nggak karu-karuan ya, mesti nggak boleh pelayanan sama orang tuanya. Tapi ya kita belajar tadi untuk makin dewasa ya, belajar untuk bijaksana, bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan dalam hidup kita ya. Saya rasa itu bagus sekali tadi contoh yang sudah diberikan oleh kakak Kevin. Waduh, terima kasih adik, oh bukan ya. Terlalu tua kalau kakak. Ya, luar biasa. Nah, kembali ke Kevina lagi ini. Siap. Ini banyak ini. Iya, banyak. Sasaranku nih Pastor. Aduh. Tadi sudah bilang di awal. Nah,
susah nggak sih untuk meraih free dominated dalam kehidupanmu? Wah, kalau bicara tentang susah nggak? Susah banget sih. Apalagi bicara kayak umur-umur seusia saya dan kawan-kawan deh, kayak umur-umur yang suka bereksplorasi ini, Iya, kayak betul, benar. kepo sama ini gimana gitu loh. Nah makanya Iya. susahnya tuh lebih kepada nundukin ego sih, kayak oh ini nggak boleh, oke aku nggak bakal ngelakuin itu kayak gitu kan. Makanya juga menurutku yang terpenting juga gimana anak-anak itu juga dapat pemahaman gitu, pemahaman tentang yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan menurutku salah satu caranya juga nonton talk show ini ya, luar biasa ya. Iya kakak. Iya kakak, Ya kakak. asik sekali ya. Masuk. Ya itu makanya mungkin anak-anak bisa bersyukur ya karena ada talk show ini, jadi Iya, menambah betul. wawasan gitu. Iklan banget ya ini. Apalagi hostnya luar biasa ya, narasumbernya luar Apalagi ini biasa. master luar biasa. Ya, yang rekam juga luar biasa. Dekornya depan. jarang-jarang nih bisa. Dekornya. Aklong. Ini karena kita gak bisa nakal. Apa yang ada ya? Seadanya. Karena Tuhan terima kita apa adanya. Waduh. Bener Pastor? Oh. Yang penting kita segenap hati melakukan talk show ini Iya, teman-teman. betul. Iya kakak. Jangan diambil guyonnya teman-teman. Ya. Mungkin itu teman-teman yang kita bisa pelajari pada bincang-bincang malam ini mengenai free dominated. Mungkin teman-teman mengalami kasus-kasus atau pergumulan seperti yang tadi sudah kita bahas. Mungkin teman-teman bisa menirunya, bisa meneladaninya dan menerapkannya dalam kehidupan teman-teman. Amin. Nah, sebelum talk show ini saya sudah melakukan nih survei kecil-kecilan ke 5 anak youth. Nah, kita langsung saja lihat cuplikannya. Ya, jadi teman-teman, saya akan mengadakan survei kepada beberapa anak youth dan saya akan memberikan pertanyaan kepada mereka dan mereka harus menjawab dengan cepat. Pertama, kita menelepon Ines. Halo? Ya, halo. Shalom Ines. Shalom. Saya akan memberikan pertanyaan dan kamu harus menjawabnya dengan cepat dengan waktu 2 detik. Harus memilihnya salah satu. Ya, Oke, langsung saja. Gadget atau Alkitab? Alkitab, Gereja atau mall? gereja, Kehendak bebas atau kehendak Tuhan? kehendak Tuhan, Menguasai atau dikuasai? dikuasai, Memerintah atau diperintah? pemerintah, Melawan atau bertahan? bertahan, Sendiri atau rame-rame? rame-rame, Bebas atau terikat? bebas. Ya, langsung saja ke orang yang kedua, Ariel. Oke, kita akan telepon Ariel. Gadget atau Alkitab? Alkitab, Gereja atau mall? gereja, Kehendak bebas atau kehendak Tuhan? kehendak Tuhan, Menguasai atau dikuasai? dikuasai, Pemerintah atau diperintah? diperintah, Melawan atau bertahan? bertahan, Sendiri atau rame-rame? rame-rame, Bebas atau terikat? bebas. Ya, langsung saja orang yang ketiga, yaitu Henry. Gadget atau Alkitab? Alkitab, Gereja atau mall? gereja, Kehendak bebas atau kehendak Tuhan? kehendak Tuhan, Menguasai atau dikuasai? dikuasai, Memerintah atau diperintah? diperintah, Melawan atau bertahan? bertahan, Sendiri atau rame-rame? rame-rame, Bebas atau terikat? bebas. Ya, lanjut orang yang keempat, Vivin. Gadget atau Alkitab? Alkitab, Gereja atau mall? gereja, Kehendak bebas atau kehendak Tuhan? kehendak Tuhan, Menguasai atau dikuasai? menguasai,
Memerintah atau diperintah? Diperintah. Melawan atau bertahan? Bertahan. Sendiri atau rame-rame? Rame-rame. Bebas atau terikat? Bebas. Orang yang kelima yaitu Tasya. Gadget atau Alkitab? Alkitab. Gereja atau mall? Gereja. Kehendak bebas atau kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan. Menguasai atau dikuasai? Dikuasai. Pemerintah atau diperintah? Diperintah. Melawan atau bertahan? Bertahan. Sendiri atau rame-rame? Rame-rame. Bebas atau terikat? Bebas. Ya, demikianlah survei pada hari ini teman-teman. Kita kembalikan ke studio. Nah, tadi kita sudah menonton survei dari beberapa teman-teman itu. Jadi tadi ada 5 nayu teman-teman. Nah, saya memberi pertanyaan di bagian terakhir yaitu bebas atau terikat dan semua nayu menjawab bebas. Jadi saya ingin bertanya kepada Pastor Yohan, gimana sih Pastor tanggapannya mengenai jawaban tadi anak-anak Iya. Ya tadi karena ditanya kan yang jawab semua anak-anak youth ya. Iya. Ya ini mungkin memberikan gambaran pada kita memang itulah jiwa anak muda, pengennya bebas, freedom, merdeka, bebas ya. Ya tapi dari pembahasan talk show kita juga harus ingat bahwa ya bebas itu memang dunia anak muda. Tapi ingat ada batasannya ya, free dominated, bebas tapi ada batasannya ya, demikian. Nah, jadi kita sudah berada di akhir acara teman-teman. Kemudian saya akan mengumumkan nih pemenang lomba yang sudah di-share di grup. Ini dia pemenangnya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Selamat kepada para pemenang. Nanti hadiah akan saya kirim ke rumah masing-masing. Dengan ongkir ya teman-teman. Kena ongkir juga. Ya, pajak
aja ditanggung pemenang. Terima kasih kepada para pemenang. Ya, yang menang jangan lupa traktir kita. Ya. Apalagi yang nganter. Butuh perjuangan. Nah. Ya. Jadi kita sudah tahu nih teman-teman apa arti free dominated, apa makna free dominated, gimana kita bisa meraih free dominated itu dalam kehidupan kita. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Yohan yang sudah di sini, kepada Devina, Ketua Yusrek, terima kasih semuanya atas narasumber kita yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Kita akan kembali ke kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. God bless you. Bye. Seribu anak muda hanya dapat bermimpi saja, tetapi satu anak Tuhan dapat mengubah dunia. Kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari penjajah. Kemerdekaan ini tidaklah didapatkan dengan cuma-cuma. Kemerdekaan ini adalah tetesan darah Kristus yang telah mati bagi kita. Kemerdekaan yang diberikan Kristus kepada kita seperti angka 8, yang tak berawal dan tak berakhir, yang terus berputar dan terus berulang, menyentuh seluruh kehidupan kita. Tetapi yang harus kita tahu, tetap ikuti kehendak Tuhan untuk kita meraih kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang Kristus berikan memang cuma-cuma, tetapi bukan berarti kita dapat bermain dengan dosa. Free dominated, freedom and dominated adalah jalan hidup kita. Bebas, merdeka, tetapi tetap tunduk pada Tuhan. Terus berjuang teman-teman, merdeka! Shalom Syah. Halo. 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 Apa kabar? Barang siapa ingin merdeka hidupnya, ia harus berani berbeda. Kita harus menyebut
nama yang unik lawan kita. Jadi kemudian setelah ini kita akan menyebutkan nama-nama. Angel lagi lagi. Kembali lagi di acara Bakia Show. Bahas asik acara kemerdekaan. Iya kagak. Terus burung.